Selamat siang, perkenalkan nama saya Ria Angelina Borhutasoid. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 210503402. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Pengantar Ilmu Kepustakaan yang dibawakan oleh dosen Ibu Berliana Simanjuntak SPD MM. Adapun topik materi yang saya ambil dari Pengantar Ilmu Kepustakaan yaitu mengenai katalogisasi. Latar belakangnya di mana perpustakaan adalah institusi yang menyimpan pengetahuan atau yang mengumpulkan pengetahuan secara tercetak maupun terekam. Ketika kita pergi ke perpustakaan di sekolah, kita masih bisa menanyakan kepada guru pustakawan di mana letak buku A atau buku B. Namun, ketika kita pergi ke dalam pustaka yang lebih luas atau lebih ramai, kita tidak bisa menanyakan kepada guru pustakanya karena di sana terdapat banyak buku dan mereka tidak akan mengingatnya itu semua di mana disimpan. Jadi, kita perlu menanyakan kode atau katalog apa yang dibuat di sana. Sebelumnya, katalogisasi adalah tempat atau daftar buku yang telah tercatat di dalamnya. Jadi kita dapat meminta kepada guru pustaka di mana buku itu terletak. Kita dapat mencarinya dengan kode yang telah disediakan. Kita mau tahu lagi pembahasannya mengenai katalogisasi. Simak video selanjutnya. Jadi katalogisasi adalah merupakan suatu daftar keterangan yang lengkap dari suatu buku koleksi, dokumen, atau bahan pustaka lainnya. Jadi yang perlu dikatalog tidak hanya bukunya saja, tetapi seluruh bahan pustaka yang dimiliki oleh pustaka sekolah, baik pustaka yang berupa buku maupun bahan pustaka non-buku seperti surat kabar, majalah, clipping, dan brosur. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam katalogisasi. Katalogisasi ada dua. Yang pertama, katalogisasi deskriptif. Yang kedua, katalogisasi subjek. Pengertian dari katalogisasi deskripsi adalah kegiatan merekam dan mengidentifikasikan data biografi, yakni tahun terbit, di mana terbit, edisi, dan data buku lainnya yang diperlukan. Katalogisasi subjek yaitu proses menentukan tajuk subjek dan nomor klasifikasi. Dalam hal terakhir ini, prosesnya disebut dengan klasifikasi. Tujuan katalogisasi ada tiga. Yang pertama, memudahkan seseorang menemukan sebuah karya yang telah diketahui berdasarkan pengarangnya. Yang kedua, menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan dari pengarang tertentu. Yang ketiga, membantu dalam memilih buku berdasarkan edisinya. Fungsi dari katalogisasi yaitu untuk membantu pemakai perpustakaan menemukan kembali dokumen dengan seefisien mungkin. Jadi, ketika kita pergi ke perpustakaan, fungsi dari katalogisasi itu adalah untuk kita dapat mencari lagi buku yang telah kita baca, di mana letaknya dengan cepat dan tepat, tanpa ada kendala. Ada 4 bentuk katalog. Yang pertama, katalog buku. Katalog buku, dia ditulis di dalam suatu buku, di mana dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita memiliki katalog buku, yaitu kita bisa dapat mencari atau menulisnya dengan cepat. Dan kekurangannya, ketika kita harus mencari kembali buku yang atau nomor buku yang kita inginkan lagi, kita harus capek membolak-balikkan buku yang kita ingin cari tadi. Yang kedua,
katalog berkas atau kertas terpisah. Di mana ada katalog yang dibuat di situ, kita mencarinya, ada keuntungan dan kerugiannya pun juga. Di mana katalog ini memiliki keuntungan ketika kita ingin mencatat di dalam katalog tersebut, kita dapat dengan cepat tanpa melihat bolak-balikan. Tetapi ketika ingin kita menyimpan, kekurangannya ketika kita ingin menyimpan, kita memiliki banyak tempat atau akan tercecer. Katalog kartu. Katalog kartu ini adalah katalog yang dimana seorang pustakawan dan juga seorang yang ingin membaca buku, dia memiliki kartu tersebut. Namun, ketika kita memiliki kartu, namun ketika pustakawannya tidak mencatat dalam kartu katalognya itulah kekurangannya. Katalog komputer atau OPEX, di mana katalog ini sangat memiliki banyak keuntungan karena kita masih bisa menggunakan bahan digital, menggunakan handphone kita, karena kita tahu di mana tempat buku itu, di mana posisi buku itu yang tersimpan. Dan begitu juga dengan pustakawan yang memiliki aplikasi digital tersebut. Marilah kita lihat gambar di atas ini. Seperti inilah bentuk dari buku atau katalogisasi yang kita ingin buat. Prosedur katalogisasi. Pertama, buku diterima dari sumbangan mahasiswa, pembelian, dan hadiah. Kedua, petugas memberi stempel perpustakaan dan stempel induk pada buku. Ketiga, petugas mencek database katalog buku di komputer untuk melihat nomor induk terakhir dan mencatatnya pada buku. Keempat, petugas mengkatalog buku dengan memberi nomor klasifikasi berdasarkan DDC edisi 22 dan memberi tajuk subjek berdasarkan daftar tajuk subjek perpustakaan nasional. Yang kelima, petugas menginput data buku dalam aplikasi katalog buku berbasis web. Yang keenam, buku diserahkan ke petugas bagian label dan barcode. Yang ketujuh, petugas label melihat nomor klasifikasi dan menginput ke dalam aplikasi label buku pengkatalogan buku B4. Yang kedelapan, label diprint dan ditempel ke punggung buku dengan jarak 3,5 cm di bawah buku dan diselotip. Yang kesembilan, buku diberikan ke bagian barcoding. Ke-10, petugas barcoding melihat nomor induk buku dan menginput data induk buku ke dalam aplikasi barcode. Yang ke-11, print barcode dan menempelkannya di bagian belakang buku dan diselotip. Yang ke-12, buku diserahkan ke petugas shelving untuk di-shelving ke rak buku berdasarkan urutan nomor klasifikasi. Yang ke-13, selesai. Kesimpulan, salah satu hal penting dalam pengolahan bahan pustaka adalah katalogisasi, yaitu kegiatan teknis yang merupakan proses pengolahan data-data bibliografi bahan pustaka untuk menjadi katalog. Dalam deskripsi katalog dikenal adanya tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Tajuk di seluruh istilah perpustakaan memiliki arti sebagai induk karangan yang bisa terdiri dari mana pengarang, perseorangan, nama lembaga atau nama pertemuan seperti seminar, lokal karya, simposium, dan sejenisnya. Katalog perpustakaan merupakan suatu daftar atau wakil ringkas dari satu bahan perpustaka yang memuat informasi deskriptif bahan pustaka disusun secara sistematis tentang judul buku, nama pengarang, kota terbit, tempat terbit, jumlah halaman, ukuran buku, dan lain sebagainya. Tujuan utama katalog perpustakaan adalah membantu pemakai perpustakaan memperoleh informasi seefisien mungkin sehingga memungkinkan pemakai perpustakaan dapat mengetahui dengan mudah koleksi apa yang dimiliki perpustakaan dan di mana koleksi tersebut dapat